Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Sehat Bu Guru. Sehat Bu Guru. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah siap Bu Guru. Ayo, kalau sudah siap, ikutin tangan ibu ya, supaya kalian semua dalam keadaan siap dan duduk rapi. Tangan di atas, tangan di samping, tangan di depan, lalu dilipatkan rapi. Nah, sekarang udah rapi semua. Nah, hari ini karena kita masih semangat belajar nih, Ibu absen dulu ya. Hadir semua ya kan? Hadir Bu Guru. Nah, Tuti Eka keluar dulu Bu. Eka keluar dulu katanya. Kemana Eka kok keluar? Jajan nggak ya? Atau ke kamar mandi? Lama belum masuk kamar kecil katanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Anak-anak, karena semua sudah masuk, berarti semua dalam keadaan sehat, diberi kesehatan, sehingga bisa belajar bersama ibu lagi. Anak-anak, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita membaca doa terlebih dahulu? Coba, Nak Rina, pimpin berdoa ya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Ya, terima kasih Nak Rina. Sudah dipimpin doanya. Sekarang kita lihat. Nah, sebelum belajar, mari kita menyanyikan dulu lagu nasional Indonesia Raya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Sudah ada suaranya? Antum pada Belum Bu. Bisa nolong aduh ibu Indonesia bangsa dan bangsa dan tanah itu Indonesia bangsaku dan semua bangunlah jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya. Anaknya nyanyi deh. Indonesia Raya merdeka Indonesia ya. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang walaupun kita dalam keadaan daring di tempat masing-masing, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan anak-anak. Walaupun misalkan, Bu aku nggak kemana-mana, cuma di dalam rumah, tapi tetap saja harus menghindari. Misalkan ada keluarga kita yang sakit, kita harus menghindari ya. Jangan sampai kita juga ikut sakit. Kalau kita sakit, nanti kita nggak bisa ikut belajar. Nah, ada yang ingat tidak? Kemarin pembelajaran sebelumnya kita mempelajari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Masih ingat nggak? Lupa. Hari ini kita akan mempelajari
penyebab perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Dan ini saling berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya anak-anak. Di sini kita akan ke pembelajaran 2 mengenai penyebab akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Tujuan kita belajar saat ini agar dengan cara membaca kita bisa mencermati bacaan yang disajikan, mampu menemukan informasi-informasi yang penting, serta siswa dapat menggunakan kata tanya yang berbeda. Setelah itu kita juga dapat mengamati serta melihat video yang sudah disajikan sehingga kita bisa menganalisis penyebab dan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem jaring-jaring makanan dengan tepat. Nanti melalui kegiatan diskusi kelompok yang akan Ibu bagikan, kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian untuk mencari penyebab dan akibat dari perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, sekarang anak-anak coba lihat bahan ajar yang sudah Ibu kirim di grup WA ya. Dilihat dulu. Apa itu, Bu? Nah, sekarang kalian perhatikan. Sudah apa, Bu? Coba di sini ada gambar apa? Orang yang menebang Lihat. pohon, Bu. Ada gambar Itu apa apa anak-anak? itu, Ibu? Plastik. Iya. Orang yang menebang pohon. Iya, ini anak-anak. Ini gambar Oh, seseorang yang sedang Bu ya yang digergaji. menebang pohon secara liar. Tidak sesuai. Jadi penebangannya secara liar, tidak menebang pohon secara legal. Yang gambar kedua, di sini ada gambar membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, dari gambar ini, apa yang membuat orang-orang menebang pohon di hutan? Coba, Nadian, apa yang membuat orang-orang menebang pohon di hutan, Nak? Hal-hal yang karena itu kayak gambaran. Bu. Iya, Bu, saya Bu. Iya, Bu, saya Bu. Naheni. Bu, saya Bu. Ya, Apa, siapa? Bu? Ya, Naheni, coba. Apakah akibat perbuatan tersebut terhadap lingkungan ekosistem hutan? Bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Iya, betul, akan mengakibatkan banjir. Bu, saya Bu. Kenapa? Karena pohon-pohon di hutan ditebang secara liar, tidak dipilih-pilih. Ada lagi? Saya Bu. Bisa Ya, tanah longsor, Bu. Bu, saya Bu. ya betul. Ya, coba sebutkan. Bu, garundul Bu, gundul hutannya jadi gundul. Iya, terus nanti perubahan ini akan mengakibatkan apa pada ekosistem hewan Bu, yang ada di hutan? Punah, Bu. Hewannya Ada, akan Bu. punah, Bu. Hewan akan punah karena mereka tidak mempunyai Dapat tempat, makanan dari mempunyai hutan. tempat tinggal karena hutannya sudah Tidak punya tempat ditebang. tinggal, Bu, hewannya, Bu. Iya, betul, pinter. Nah, bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar? Coba, ada yang bisa jawab gak? Hutan jadi gundul Ya. dong, Bu. Hutan Saya, jadi Bu. gundul. dapat Panas, banjir. Negaranya menjadi tidak seimbang. Erosi. Panas tidak Ada terbangun. sumur. Daerahnya Terus enggak panas. Betul. atas dong. Ada lagi? Coba. Pak, Bu, ruji tetap Bu panas.
panas. Iya, Tanahnya betul. gersang Bu, tidak ada Iya, pohon. tanahnya jadi gersang. Ada Ih, lagi gersang. Tidak ada tidak? hijauan Bu. Nanti kalau hujan bakalan longsor dong. Kapan? Iya, betul. Ada lagi? Panas Bu, jadi panas Bu, jadi gersang. Betul. Jadi gersang Bu, Dari karena situ? tidak ada pohon-pohon. Dari situ kalian nanti bisa mencari masalahnya dan menentukan solusi masalah dari gambar yang kalian perhatikan ini. Selain gambar ini, tadi ada gambar yang kedua. Nah, gambar orang membuang sampah. Apa yang membuat orang-orang membuang sampah ke sungai Dina coba? eta Karena dina apa? kantong. Kira-kira karena apa nih? Ayah. Ada yang tahu nggak? Mungkin Bu pengen bersih di lingkungan rumahnya, jadi buangnya ke sampah. Tapi menurut kalian, ini betul tidak? Buang sampah ke sungai? Salah Bu. Salah ya, walaupun kita tadinya pengen bersih nih di rumahnya, tapi kita salah membuangnya. Harusnya tidak dibuang sembarangan, apalagi ke lingkungan sungai, karena itu nanti akan merusak ekosistem sungai. Nah, apa akibat perbuatan tersebut terhadap lingkungan ekosistem sungai? Kalau kita Ikan-ikan buang akan sampah, mati Bu Guru. ikan sampah, mati, kotor. terus Nantinya bakal meluap sungainya Bu, jadinya banjir. karena tersumbat ya saking penuhnya Iya, Bu. sampah Karena banyak dibuang sampah ke yang sungai. bertumpuk. Iya. Nah, apakah Di sungai Bu. kegiatan atau peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar? Nah, kita buang sampah nih ke sungai. Akhirnya numpuk dong ya di sungai. Nah, kemudian banjir sungainya. Nah, terus dampaknya apa? Mempengaruhi ke lingkungan kita. Kalau sudah banjir gitu, akibatnya lingkungan kita jadi seperti apa? Jadi kotor. Jadi Jadi kotor. sampahnya jadi berserakan kembali tidak? Banyak Iya, yang sakit. sampahnya banyak. Menyebabkan banyak penyakit. Jadi kotor. Jadi banjir. Menyebabkan banyak Iya. penyakit. Tarujit ya Bu. Iya, Gitu. nanti Dian kemana lingkungan wae akan Dian? banjir, terus Iya, banjir. sampah berserakan kembali yang tadinya pengen bersih lingkungannya dibuang ke Iya. sampah ke sungai, Sampahnya bertumpuk. akhirnya iya sungainya tersumbat, kemudian banjir malah meluap lagi ke lingkungan kita dan berserakan lagi sampahnya. Berarti itu kita belum bisa menemukan penyebabnya. Kita belum Penyebabnya dari makan di itu Ya. di hutan ditebang kan kata Ya. Ibu penyebab. maksudnya, maaf Ibu salah. Penyelesaiannya ya Bu. Ya gitu maksudnya. Penyelesaiannya Solusinya Bu ya kali ya Bu ya. Ibu. Solusinya, Bu, ya. Solusinya ya. Ya seperti itu anak-anak. Nanti di tugas yang akan Ibu berikan pada kalian akan menuliskan Menjawab, Bu. masalah-masalahnya serta memberikan solusi dari masalah tersebut. Anak-anak, sekarang kita buka bahan ajar yang sudah Ibu berikan di grup ya. Coba dibuka dulu. Di sini Halaman berapa itu Bu? itu udah Ibu kirim di WA ya. Di sini Oh, iya. kita- Gak dibuka atau dah. kita akan belajar perubahan dalam jaring-jaring makanan. Coba dilihat, di sini ada 3 paragraf. Coba Ibu pengen, Nak Melia tolong bacakan paragraf pertama ya, nanti dilanjut sama temannya yang lain. Alam senantiasa berubah, setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah
salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nak Melia. Sekarang dilanjut sama Nak Yulita ya, paragraf keduanya. Tilang tilung. Atau sejila. Tilung. Nak Yulita, dibaca paragraf keduanya ya. Juli, Agustus, September. Juli, Agustus. Tulisannya kurang besar. Oh, sebentar. Ya kurang besar Bu, nggak kelihatan. Lihat Bu. saya, Bu. Ini sudah kelihatan SPJ mah belum? per triwulan. Sudah terlihat? Lihat, Bu. Jelas. Layarnya diperbesar, Bu. Layarnya Juli, Agustus, September. Sudah? Kecilin, Bu, Itu kecilin. triwulan Ini ayeuna mun acan ya. Nah, Ya. sudah terlihat? Ya. Saya paragraf berapa ya, Bu? Paragraf kedua, Nak. Ya, makasih. Anu eta Rantai mah, makanan saya dilebet sebagai eta, bagian jaring-jaring dilebet. makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Mohon dina SPJ. Udah, Bu. Terima kasih, Nak Melia. Sekarang Saya Yulita, paragraf Bu. ketiga ya. Oh iya, Nak Yulita. Ibu Paragraf hafal ketiga dilanjutkan oleh Nak Anissa ya. Pika. Nak Anissa, ayo dibacakan dulu paragraf ketiganya. Nak Anissa. Nanis tidur, Bu. Tulisannya pipis, Bu. Pipis Oh. tidur, Bu. Ya sudah, kalau gitu sama Nak Heni aja ya. Apa nu Juli, Pak? Iya. Ya, Bu. Rantai ketiganya. Ayo Nah Heni dibacakan dulu. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang sebenarnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dan daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba akan memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Itu Ibu. Iya. Lanjutkan ya Bu. Iya, Nah Heni. Iya. Dari apa yang sudah kalian baca di sini, Ibu hanya ingin mengingatkan kembali dengan metode pembelajaran sebelumnya dengan cara membaca menggunakan metode SQ3R yang sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat tidak? Masih ingat Bu. Pembelajaran SQ3R itu melewati langkah-langkah apa saja? Coba ada yang ingat tidak? Nah, takut lupa ya. Nih, ayo kita cari tahu kembali untuk mengingat kembali. Nah, dengan membaca metode SQ3R ini, langkah-langkah yang harus kalian lalui itu pertama, survei. Dengan cara membaca singkat seluruh organisasi buku, melihat daftar isi, kata pengantar, serta melihat bacaan sekilas. Kemudian langkah yang kedua adalah question atau buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang kamu baca. Misalnya kalian tadi sudah membacakan ada 3 paragraf. Nah dari situ kalian bisa membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu langkah ketiga,
yaitu dengan cara membaca. Nah, dari jawaban carilah jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat di langkah question tadi. Nah, langkah keempat, Resid, sekarang kamu ingat-ingat apa yang telah kamu baca, yang kamu pelajari, dengan cara berbicara kepada diri sendiri seolah-olah kamu memberitahukan pada orang lain. Misalkan, tadi kan sudah selesai nih membacanya, setiap orang kebagian satu paragraf. Nah, dari situ nanti kalian membuat sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan, tidak usah banyak-banyak, misalkan 2 atau 3 pertanyaan. Kemudian kalian juga yang harus mencari jawaban dari pertanyaan itu. Setelah selesai, kemudian kalian harus mengingat kembali semua yang telah dibaca. Dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mereview, membaca kembali atau mengulas bagian-bagian penting dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah selesai, kalian mengumpulkan jawaban-jawaban, kemudian diperiksa kembali apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah mengingat kembali metode secara SBKR ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti kalau misalkan kalian, Bu, aku mau milih kelompoknya sendiri-sendiri, misalkan mau dipilih sendiri, nggak mau dibagi sama Ibu, tidak apa-apa. Tetapi dalam satu kelompok itu harus ada 3 orang ya, jadi akan terbentuk 5 kelompok. Baik, Bu. Bu nyanyi dulu, Bu. Ngantuk, Bu. Nyanyi dulu, Bu. Mengerti tidak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu Ya. Guru. Nah, sekarang setelah dibagi kelompok, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada jaring-jaring makanan. Coba ada yang bisa jelaskan dari gambar di sini runtutan dari gambar jaring-jaring makanan di sini. Coba ada yang bisa? Rumput dimakan belalang. Iya, betul. Rumput dimakan belalang. Terus Belalang dimakan katak. belalang dimakan katak. Selain dimakan katak, dimakan Sama tikus. tikus. Nah, tikus dimakan hewan apa? Ular. Ular. Dan ular dimakan oleh Burung elang. elang. Elang, Bu. Elang, burung elang. Burung elangnya gede ya Bu, jadi bisa makan ular ya. Iya. Nah, anak-anak, Tahun tamat cuma 500. di sini kalian Zona 3. mencoba untuk menjelaskan fungsi dari tiap-tiap makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Misalkan nih, rumput dimakan oleh beberapa hewan. Nah, fungsi dari rumput ini sebagai apa nih bagi belalang, bagi kupu-kupu, dan bagi kelinci? Sebagai apa? Coba, ada yang bisa jawab tidak? Sebagai yang dimakan ya Bu. Yang dimakan Sebagai dulu. sumber energi. Energi. Iya. Nah, kira-kira apabila tumbuhan ditebang secara liar, nah maka akan mempengaruhi ekosistem yang lain karena belalang akan berkurang, tikus juga akan berkurang, ular akan berkurang, dan pada akhirnya elang pun akan punah. Dan itu akan merusak jaring-jaring makanan. Obatnya, Pak. Obat. Nah, sekarang coba kita lihat dulu Ibu Marlin, Bapak Tilu. video yang sudah Ibu berikan di grup ya. Mohon.
Setelah selesai, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang sudah Ibu berikan di WA grup ya anak-anak. Ya. Ini yang bahasa Indonesia dan yang IPA. Kalian silahkan selesaikan tugasnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk mengerjakannya. Setelah selesai, nanti kalian kumpulkan, kalian foto, kalian kumpulkan di WA group. Sekarang Ibu kasih waktu untuk mengerjakan dulu, untuk mengerjakannya selama 5 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nomor 4 itu apa bacaannya, Bu? Akibat perubahan itu terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem. Iya, Bu. Sudah, Bu, sudah selesai. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, jangan lupa hasilnya dipoto, nanti dikirim di grup WA ya, supaya Ibu bisa menilai tugas-tugas kalian. Baik, Bu. Sekarang, yang sudah selesai, kita presentasikan setiap kelompok ya. Bisa tidak dimulai dari kelompok Nak Pepi. Nah, dari paragraf pertama, sudah membuat pertanyaan tidak tadi? Sudah selesai membuat pertanyaannya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Bu, itu Eka udah datang, Bu. Nah, coba. Coba Nak Pepi, pertanyaan apa yang tadi sudah dibuat dalam paragraf ke-1, kedua, dan ketiga? Untuk kelompok Nak Pepi, paragraf pertama saja ya. Iya, boleh. Ya, Bu. Coba. Siap, Bu. Baiklah, Bu. Contoh pertanyaannya apa? Contoh pertanyaannya, Bu, dari kelompok kami. Mengapa terjadi perubahan dalam jaring-jaring makanan? Nah, setelah membuat pertanyaan, ada jawabannya kan? Nah, Pepi membuat jawabannya tidak? Iya. Iya, jawabannya apa coba? Iya, jawabannya dari kelompok kami, karena alam itu selalu berubah-ubah, maka akan terjadi perubahan dalam jaring-jaring makanan. Dan setiap makhluk akan mengalami perubahan. Iya, terima kasih ya Nak Pepi. Sekarang coba dari kelompok Nak Dian, sudah membuat pertanyaan dari paragraf kedua ini? Nak Dian, Ya, Ibu. Siap, Bu. sudah membuat pertanyaan dari paragraf kedua? Bu. Coba disebutkan. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Apalagi itu ya, Bu. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Jawabannya apa? Maka jaring-jaring makanan pun akan menjadi tidak apa ya itu namanya, Bu ya, tidak berjalan baik ya. Ya, akan mengalami perubahan. Iya, Ya, perubahan. apabila salah satu mengalami perubahan, akan mengalami perubahan ke tingkat selanjutnya. Sekarang coba kelompok Nak Heni di paragraf ketiga sudah membuat pertanyaan. Iya, Bu Guru. Apa yang menyebabkan jika rantai makanan itu punah? Apa itu, Bu? Jawabannya apa? Jawabannya adalah
hewan-hewan yang akan menjadi rantai makanan, baik tikus, ular, terus apalagi itu Bu, elang, burung elang itu lama-lama akan punah, dan burung elang itu akan sendirinya punah dan akan mati. Begitu ya Bu kira-kira jawabannya. Iya, betul. Bagus semua ya jawabannya. Bagus semua jawabannya. Alhamdulillah. Ternyata kalian sudah mengerti dan sudah paham ya sebagian. Supaya kita tidak bosan, mari kita melakukan kegiatan ini ya. Ikutin semua ya. Coba diikuti ya, diulangi, diikuti semua. Gak ada suaranya, Bu. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya, Bu. Udah ada belum? Sudah ada? Ada suaranya, Bu. Ada sedikit. Ada terdengar Bu, tapi sedikit. Tutup, buka, tangan. Mau diulang? Suaranya tidak terdengar bukan? Ya nggak usah. Cukup Ibu, cukup. Iya, pada pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian. Nanti kita akan lanjut ke pembelajaran ketiga. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa jaring-jaring makanan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Semua komponen dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi, dan bertambah serta berkurangnya salah satu komponen akan mempengaruhi komponen yang lain. Mungkin cukup sampai sekian. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop share dulu, Bu. Bentar. Siapa komentatornya Pak Eka? Saya, Pak. Bu Sita dengan Silakan, Bu Ibu. Ina. Iya, Pak. Kalau untuk Bu Sita, mungkin saya kalau untuk di awal sudah bagus, sudah lengkap. Tapi untuk yang kegiatan inti, menurut saya terlalu monoton atau terlalu mungkin banyak bahan yang diajar ya. Jadi sehingga anak-anak itu menurut saya jadi agak ngantuk gitu loh Bu. Tidak ada ice breaking di tengah atau di awal gitu. Jadi saya juga jadi bete gitu dari tadi gitu. Iya, Bu. Untuk juga masih kurang ya Pak. Gitu. Belum lengkap gitu. Terus udah itu aja Bu. Terima Nanti kasih, Bu. di